Pagi-pagi, semua karyawan yang berlibur menikmati keseruan di hotel itu. Segala fasilitas telah disewa oleh Franz. Betapa hebat dan kayanya Franz. Raisa dicecer banyak rekan-rekannya. Raisa malah menjawab dengan ketus, "Kalau penasaran kenapa tidak bertukar kamar saja?" Raisa merasa tercekik tidur di ruangan yang sama dengan Franz. Walaupun bosnya itu baik, tapi tidak baik untuk jantungnya juga. Arif, rengek Raisa dengan tampang lucunya hingga yang lainnya tertawa keras. "Maafkan aku, Raisa. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku tidak sanggup berdekatan dengan bos. Sungguh, Raisa. Aku bisa melakukan apapun untukmu, tapi tidak untuk ini ya." Arif malah bersimpuh hingga semua rekan-rekannya semakin tertawa keras. Drama Raisa meminta dan merengek pada teman-temannya pun gagal total, hingga suara Franz mengagetkan mereka akan jalan-jalan, hingga semua orang bersorak gembira. Di wahana, "Hai," sapa seorang pria duduk di samping Raisa. Raisa menoleh lemah dan terbelalak melihat pria itu yang tak lain adalah Argantara. Raisa kenal karena Raisa pernah mencoba melamar pekerjaan di perusahaan game milik Arga, tapi dihina oleh pria ini. Tentu saja Raisa mengingatnya sampai sekarang. "Kau Raisa kan? Kenalkan aku Arga." Arga mengulurkan tangannya. Raisa melihat arah depan. Ia seperti patung tak menanggapi kata-kata Arga, apalagi ditambah telinganya ditulikan oleh Raisa. "Aku sudah mengingatmu, aku hanya ingin minta maaf," ucap Arga. "Iya, tidak masalah. Kalian orang berpendidikan tahu apa masalah keluarga," ketus Raisa. "Masalah keluarga? Aku kan sudah minta maaf," kata Arga. "Maaf ya Tuan Arga, aku tidak semurah hati itu. Semua kata-kata yang Anda ucapkan pada saya hari itu sampai sekarang masih membekas di hati dan pikiran saya. Kenapa tiba-tiba minta maaf?" Raisa mendelik malas. "Benarkah kalau begitu katakan apa yang ada di pikiranmu, aku akan mendengarkannya." "Tidak perlu, kau tidak akan bisa mengatasi masalah orang miskin sepertiku," kata Raisa dengan malas. Arga berbicara tapi Raisa menyela. "Tenang saja, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang kelainanmu," potong Raisa dengan malas dan terdengar tidak bersemangat. "Kelainan?" bio Arga tidak mengerti. Raisa melirik sekelas Arga lalu berkata, "Aku tahu kau suka pisang. Tenang saja, aku tidak akan memberitahu siapapun jadi kau bisa pergi bermain." "Suka pisang? Aku tidak suka buah pisang," jawab Arga masih belum mengerti. Raisa yang masih begitu sabar menjelaskan apa yang dirinya maksud hingga Arga menjatuhkan rahangnya tak percaya akan ada seorang perempuan yang mengatakannya gay. "Hei, Arga pria normal dan pernah pacaran dengan artis serta model papan atas." "Kau tidak kenal Indes model papan atas?" tanya Arga serius. "Siapa memangnya?" "Aku hanya tahu tapi dia tidak kenal aku," jawab Raisa tidak nyambung karena pikirannya sedang kalut. "Nah, dia mantan aku cukup populer," Arga berkata dengan bangga. Raisa mendengus dan mengusir Arga karena menurutnya tidak perlu sopan santun pada bos mulut kejam seperti Arga. Raisa ketika dimarahi oleh Arga saat itu sampai daun 2 hari tidak bekerja part-time, hanya mengurung diri di kamar saking stresnya. Ia begitu benci dengan pria bermulut kejam yang tak pernah menghargai jeripaya orang lain, hanya tahu cara menilai covernya saja. Orang seperti itulah yang harus disingkirkan di dunia ini. Saat itu Raisa begitu marah hingga banyak menyumpahi Arga akan terkena karma. Jika orang berpendidikan yang benar-benar cerdas pasti akan menilai setelah membaca sebuah buku, bukan berkomentar saat melihat cover buku saja. Anak TK pun bisa memberi komentar saat melihat cover buku. "Hei, aku Argantara, kau tidak menghormatiku?" kesal Arga. "Oh, aku Raisa, kau bukan atasanku yang harus aku hormati," jawab Raisa dengan mata melotot galak hingga Arga tersenyum manis. Raisa yang geram mendorong Arga dan mengatakan Arga sudah gila, meminta pria tampan itu untuk segera jauh-jauh darinya. "Dasar orang kejam," gerutu Raisa. Raisa memilih pergi hingga tak sengaja ia melihat Franz duduk di bangku panjang, tepat di bawah pohon rindang. "Ini dia idolaku," senyum manis Raisa menangkupkan kedua tangannya. Raisa tersadar geleng-geleng kepalanya lalu menepuk-nepuk kedua pipinya. "Jangan jatuh cinta pada idolamu, Raisa. Sadar dirilah. Tapi pria seperti Tuan Franz sangat langka dan di antara 100 pria hanya Tuan Franz yang terbaik." Raisa bercelote tanpa sadar kakinya melangkah ke Franz.
Hai. Raisa memukul kepalanya dan berbalik, tapi perkataan Franz membuatnya mendumel dalam hati, menyalahkan diri yang tak bisa menahan langkah kakinya sendiri. Aku sudah melihatmu, kemarilah. Raisa nyengir dan berbalik berjalan mendekati Franz. Lalu Franz melirik bangku di sampingnya dan Raisa pun duduk karena tahu Franz memintanya duduk. Sedang apa harga di sini? Tanya Franz. Tidak tahu tuan, dia hanya pria gila yang tadi minta maaf padaku, jawab Raisa. Franz dan Raisa bercerita akrab hingga tanpa sadar menciptakan benih-benih kenyamanan saat satu sama lain. Sudah aku bilang dia normal dan terlihat tertarik padamu. Tidak tuan, dia hanya menutupi alibinya saat berpacaran dengan perempuan lain. Dan menurut aku pria yang tertarik padaku itu hanya pria tidak normal, jelas Raisa dengan kesal. Bagaimana jika dia memang tertarik padamu? Tanya Franz. Hah? Tidak mungkin tuan, jawab Raisa tertawa. Aku serius, jawab Franz. Aku tidak menyukai pria sombong, bodoh dan sok berpendidikan itu. Bahkan anak TK saja lebih pintar darinya. Dia sangat berbakat menjatuhkan mental orang lain, hanya itu yang bisa aku puji darinya, jawab Raisa dengan serius. Menurutmu bagaimana pria berpendidikan itu? Tanya Franz. Lama-lama Raisa merasa terpojok hingga izin dari Franz yang terkakak karena tahu Raisa hanya mencoba melarikan diri saja. Di toilet? Ada apa dengan kedua pengusaha itu? Apa mereka perang kehebatan? Lalu kenapa memintaku menilainya? Semua orang juga tahu kalau Tuan Franz sangat hebat, dumel Raisa. Setelah itu Raisa bergabung dengan teman-temannya untuk melepas stres akibat pembicaraan kedua pria hebat itu yang membuat Raisa sakit kepala dengan bermain wahana. Tuan, panggil Jo, orang kepercayaan Arga. Dia dendam padaku, Jo, kekeh Arga. Jo menepuk jidatnya seketika. Pertanyaan macam apa itu, Tuan? Tentu saja dia dendam karena saat Anda mengatakan hal kejam itu dia mengurung diri di kamar. Jika Anda memang menyukainya, kenapa tidak menerimanya saat itu? Hei, mana aku tahu dia sangat imut. Jika saja dia tersenyum manis seperti malam itu, saat bertemu denganku mungkin saja aku akan menerimanya. Balas Arga tidak terima. Jo sekali lagi berdecak sebal. Karyawan yang melamar pekerjaan itu sangat formal dan menjaga sopan santun. Kalau dia senyum-senyum saat bertemu Anda itu bukan bekerja tapi menggoda Anda, Tuan. Aku rela digoda olehnya, Jo. Jo tak bicara lagi karena menurutnya Arga sudah gila.